Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Valeria Advienta Sinurai, NIM 1903030038, kelas A semester 3, tugas ke-7, teori sosiologi modern, tentang teori sosiologis pengantar tradisi klasik. Pertama, Richard Verhander. Nama kolektif untuk pemikiran sekelompok pemikir radikal di Prancis pertengahan abad ke-18 paling mudah dicirikan sebagai individualisme liberal. Pencerahan menekankan kepemilikan individu atas nalar kritis dan itu bertentangan dengan otoritas tradisional dalam masyarakat dan keutamaan agama dalam masalah pengetahuan. Yang paling penting dalam proyek politik atau intelektual ini adalah keyakinan bahwa setiap orang datang ke dunia dengan memiliki kemampuan nalar yang besar. Jika diperbolehkan penggunaan penuh dan latihan fokus ini, yaitu jika tidak ada kekuatan tirani yang mengganggukan mereka berpikir dan proses pengambilan keputusan. Mereka dapat berhasil menggunakan alasan ini untuk memutuskan secara memadai semua tindakan yang perlu untuk kehidupan sehari-hari, politik, sosial, moral, ekonomi, atau materi. Ketika masyarakat itu sendiri berubah dari kondisi feodal abad pertengahan ini dan sebagai gagasan tentang kesetaraan manusia yang fundamental menjadi lebih populer, juga tampaknya kurang masuk akal atau aneh untuk menatang baik otoritas duniawi maupun gagasan pengetahuan atau wahyu yang mendukung pandangan masyarakat ini. Dari abad ke-14 hingga ke-17 di berbagai bagian Eropa, feodalisme atau pengaturan perkebunan di pedesaan jatuh, kota-kota tumbuh, perdagangan berkembang pesat, dan negara bangsa datang menggantikan perkembangbiakan kerajaan-kerajaan lokal sebelumnya. Pengetahuan dilihat sebagai produksi independen dari alasan individu dan praktik atau tindakan terlihat mengikuti setelah perolehan pengetahuan tersebut. Pengetahuan harus bebas dari pengaruh otoritas atau pasangka kemudian diterapkan pada alam atau masyarakat. Akal manusia dipandang memiliki batasan, tetapi tidak membutuhkan koreksi oleh iman. Namun demikian, ada bidang interaksi dan aktivitas manusia yang baru-baru ini telah berkembang menjadi bidang utama aktivitas modern. Pertukaran barang, aktivitas pasar belakangan ini berkembang menjadi bentuk dominan di mana kita memuaskan keinginan dan kebutuhan. Dalam lingkup inilah kita setidaknya sampai batas tertentu bertindak sebagai individu yang mandiri dan mandiri. Bagi Goldmark, pandangan tentang individu dalam konteks aktivitas semacam inilah yang membuat filsafat menganggap individu manusia secara alami, otonom, dan dicirikan oleh kepemikiran alasan kritis. Kejahatan sosial dapat dihilangkan dengan bantuan alasan kritis yang terletak pada individu, melalui perolehan pengetahuan dan penerapannya pada produksi material dan pada urusan publik dan sosial. Masyarakat yang baik harus diamankan. Serangan terhadap tirani, prasangka, otoritas, dan agama adalah hal yang biasa bagi para pemikir pencerahan. Berikutnya, reaksi konservatif Onel, Meister, dan Burke adalah bagian dari gerakan melawan pencerahan yang disebut reaksi konservatif. Sementara para pemikir pencerahan secara umum dianggap sebagai cendekiawan leluhur atau revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 94. Para pemikir yang berpartisipasi dalam reaksi konservatif menentang pemikiran ini dan setelah revolusi berusaha untuk membalikin atau meminimalkan efeknya. Dengan menempatkan semua karakteristik penting, terutama alasan dan tindakan dalam individu, bagaimanapun pencerahan tampaknya memberikan sedikit materi pelajaran yang sesuai untuk disiplin sosiologi, beberapa konsep utamanya, dan sedikit entitas yang diidentifikasikan dalam argumennya bersifat sosial atau kolektif.
Berikutnya Auguste Comte 1798 sampai 1857. Auguste Comte lahir di Prancis pada puncak periode yang disebut di atas sebagai kacauan dan tidak stabil. Untuk menambahkan ketidakstabilan di lingkungan terdekatnya sendiri, orang tuanya adalah penganut Katolik yang taat dan royalis yang bersemangat. Ini bukanlah afiliasi yang kondusif bagi keselamatan pribadi seseorang. Faktanya, Comte melihat agama kemanusiaan ini sebagai bagian dari penerapan praktis dari filosofinya, seperti yang direkomendasikan dalam bukunya The System of Positive Politics atau Treatise of Sociology Instituting the Religion Humanist. Filsafat positif adalah pekerjaan di mana dia menguraikan cara yang lebih disukai untuk mengetahui dunia, dan The Positive Polity berisi gagasannya tentang bagaimana meningkatkan masyarakat, bagaimana prestasi ingatan yang tidak biasa seperti membaca satu halaman teks dan segera menghafalkan mundur dengan hati. Filsafat positif adalah pekerjaan di mana dia menguraikan cara yang lebih disukai untuk mengetahui dunia, dan The Positive Polity berisi gagasannya tentang bagaimana meningkatkan masyarakat, bagaimana mendapatkan apa dalam pandangannya masyarakat terbaik dengan menerapkan pengetahuan ini. Menurut Comte, tatanan sosial yang stabil bertumpu pada bentuk pemikiran yang konsisten. Berikutnya, hukum 3 tahap. Publikasi besar pertama Comte adalah Prospectus Operasi Ilmiah yang diperlukan untuk reorganisasi masyarakat yang dia sebut sebagai penemuan besar tahun ini. Disinilah ia mengumumkan rencana untuk ilmu empiris masyarakat dan memperkenalkan hukum 3 tahap. Gagasan bahwa sejarah masyarakat dapat dibagi dengan rapi menjadi 3 periode berbeda bahwa setiap jenis masyarakat dihasilkan. Sophie Filopositif dan Revolusi. Prancis telah gagal membangun tatanan yang stabil berdasarkan prinsip-prinsip pencerahan. Comte berusaha untuk menopang prinsip-prinsip yang menurutnya dapat melakukan pekerjaan itu. Reorganisasi masyarakat membutuhkan terutama reformasi intelektual. Dia ingin menggantikan Katolik dengan filosofi positifnya. Comte menciptakan istilah sosiologi pada tahun 1838. Pertama-tama Comte menyatakan bahwa kita harus melepaskan pencarian metafisik untuk penyebab pertama dan terakhir, dan sebagai gantinya mencari hubungan yang tidak berubah antara beda-beda atau pola teratur dalam fenomena. Metode ilmiah ini dengan demikian melibatkan yang pertama, pengamatan fakta dengan teori persiapan, yang kedua eksperimen atau dalam sosiologi ini berarti observasi terkontrol, yang ketiga perbandingan dari masyarakat yang berbeda, dan yang keempat metode sejarah atau ingat keterkaitan Comte pada dasar intelektual evolusi sosial. Bagi Comte, yang bisa kita pikirkan hanya dunia fenomena atau peristiwa yang bisa diamati. Organisasi sosial di luar unit keluarga dilihat oleh Comte sebagai menampilkan beberapa kecenderungan yang berlawanan. Kerjasama yang tercakup dalam perampasan pekerjaan yang kemudian disebut Mas dan Durkheim sebagai pembagian kerja bertentangan dengan karakteristik simpati dalam kehidupan keluarga. Filsafat positif, pikirannya berakar pada alam itu sendiri sehingga prinsip-prinsip universal yang diturunkan darinya dapat mengarah pada tatanan sosial yang stabil. Berikutnya Herbert Spencer 1820 sampai 1903. Spencer adalah salah satu dari 9 anak di keluarganya yang selamat dari masa anak-anak. Ayahnya adalah seorang guru matematika dan sains, tetapi ironisinya tidak memegang perusahaan institusional ini dengan harga yang sangat tinggi. Dan bersama dengan paman Spencer mengajar Herbert muda di rumah. Berikutnya Karl Marx
1818 sampai 1883. Pikiran Marx mungkin lebih dari pemikiran barat lainnya, tunduk pada interpretasi sepihak dan salah tafsir. Situasi ini tidak terbantu oleh fakta bahwa pemikirannya ditentang oleh banyak yang karena tidak banyak membaca dan menganggap konotasi politik populer yang terkait dengan nama dan ide-idenya yang tidak dapat dinanyakan dan banyak Marxisnya. Kritik-kritik kesadaran meskipun Hegelian muda dan tua tidak setuju. Apakah agama mewakili rantai atau ikatan sejati manusia dalam masyarakat? Mereka berdua melihatnya beroperasi dengan cara yang sama, sebagai fundamental berpengaruh dalam kehidupan manusia. Mereka terutama tidak setuju tentang apakah keadaan pengaruh saat ini harus dikutuk atau dirayakan. Marx tidak setuju dengan keduanya mengenai status agama sebagai substansial fundamental. Marx meskipun dia melihat banyak dari kritik ini sebagai wawasan, tidak berpikir bahwa kritik seperti itu akan berbuat banyak yang memperbaiki kondisi manusia. Banyak orang di Jerman telah terlibat dalam proyek kritis ini, dan Marx memulai karyanya tahun 1843 dengan komentar bahwa kritik ini hampir selesai di Jerman. Dia melihat kritik terhadap agama sebagai premis dari semua kritik. Berikutnya, analisis masyarakat kapitalis pada tahun 1847. Marx memberikan serangkaian pidato tentang operasi masyarakat kapitalis dan kehidupan, dan kemudian menerbitkannya dalam bentuk pamflet berjudul Upah Tenaga Kerja dan Modal. Dalam karya ini, ia membahas secara singkat istilah-istilah penting dari analisisnya tentang masyarakat kapitalis. Marx menggunakan analogi untuk membuat poin ini. Dalam periode tertentu dalam sejarah, orang kulit hitam menjadi budak dalam jumlah yang cukup besar. Tetapi orang kulit hitam adalah budak karena sifatnya hitam. Tentu saja tidak. Hanya dia di bawah keadaan sosial tertentu yang ditentukan secara historis, orang kulit hitam menjadi budak. Dalam tindakan pertukaran memanggang, dalam contoh, kita disamakan dengan pembuatan batu. Persamaan antara jumlah tertentu, roti dan sepatu berlaku karena jumlah kerja masyarakat yang sama terkadang di masing-masing. Pemanggangan yang diwujudkan dalam 25 roti dan proses pembuatannya dalam 2 pasang sepatu masing-masing mewakili jumlah tenaga kerja yang sama. Jam waktu sosial yang diperlukan tenaga kerja murni dan sederhana. Fitismek komoditas Yates popularitas dari bentuk nilai setara yang diuraikan secara singkat di atas.